Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bunga Friska dengan NIM 2450191170. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan tugas kimia farmasi dengan mengidentifikasi senyawa. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai metode identifikasi senyawa dengan menggunakan uji kimia serta analisis instrumental. Dalam bidang farmasi, analisis senyawa memiliki peranan yang sangat penting, terutama untuk memastikan identitas dan tingkat keamunian suatu zat. Hal ini sangat diperlukan agar obat yang digunakan aman dan sesuai dengan standar. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan berbagai metode analisis, baik secara konvensional maupun instrumental. Metode konvensional meliputi uji kimia seperti uji gugus fungsi dan uji kelarutan. Sedangkan metode instrumental meliputi spektrofotometri UV visible dan inframerah. Kombinasi dari metode-metode tersebut memberikan hasil yang lebih lengkap dan saling melengkapi, sehingga proses identifikasi senyawa yang dapat dilakukan dengan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Identifikasi suatu senyawa dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan utama, yaitu melalui sifat fisik, reaktivitas kimia, dan analisis spektrum. Sifat fisik yang diamati meliputi bentuk, warna, bau, dan titik lebur. Kemudian dilakukan uji gugus fungsi untuk mengetahui jenis gugus yang terdapat dalam senyawa, misalnya gugus alkohol, amida, amina, dan lain-lainnya. Selain itu, uji alkaloid digunakan untuk mendeteksi adanya atom nitrogen dalam senyawa. Selanjutnya, digunakan metode spektrofotometri UV visible untuk mengamati transisi elektron dalam molekul, khususnya transisi pi ke pi bintang dan n ke pi bintang. Sedangkan spektrofotometri inframerah digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan bilangan gelombang khas dari masing-masing ikatan kimia. Pada uji kelarutan, untuk mengetahui sifat fisik dan kepolaran, yang akan dilakukan tahap pertama adalah mengidentifikasi senyawa yang ada pada gambar di atas. Gugus fungsi yang terdapat di gambar adalah gugus alkohol, amina, amida, dan eter. Untuk mengetahui adanya gugus alkohol dapat dilakukan pengujian uji Lukas. Lalu untuk mengetahui adanya gugus fungsi amina dapat dilakukan uji PDAB. Dan untuk mengetahui gugus fungsi amida dapat dilakukan uji pelepasan NH3. Lalu untuk reaksi alkaloid diekstraksi dengan pelarut HCl encer, lalu ditambah dengan reagen Dragendorff untuk menghasilkan endapan jingga, reagen Mayer untuk menghasilkan endapan putih, dan reagen Wagner untuk menghasilkan endapan coklat. Untuk spektrum UV visible dibuat terlebih dahulu larutan induk dengan melarutkan zat, dilakukan pengenceran terhadap panjang gelombang serapan maksimum suatu senyawa. Kemudian diukur serapan gelombangnya yaitu rentang 250 sampai 255 nanometer. Kemudian dibandingkan dengan baku pembanding. Untuk spektrum inframerah dicampur serbuk zat dengan KBR. Dimasukkan campuran zat ke alat spektrum inframerah, kemudian diamati spektrum yang terbentuk dibandingkan dengan baku pembanding. Pendekatan ini bertujuan dalam penerapan GAC, yaitu menggunakan reagen, reaksi, dan sampel dalam jumlah minimal, meningkatkan efisiensi, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, serta tetap menghasilkan data yang akurat. Analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible didasarkan pada kemampuan suatu senyawa dalam menyerap radiasi pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak dengan panjang gelombang 200-800 nanometer. Penyerapan ini terjadi karena adanya kromofor dalam struktur molekul yang dapat mengalami transisi elektron, seperti transisi pi ke pi bintang dan n ke pi bintang. Setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum yang khas, sehingga dapat digunakan sebagai identitas atau sidik jari senyawa tersebut, dengan membandingkan nilai panjang gelombang maksimum
hasil pengujian dengan data literatur, maka identitas senyawa dapat ditentukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil spektrum UV visible, terlihat adanya pada gambar dengan skala yang sama. Eee, Pada gambar di sebelah kiri menunjukkan spektrum, sampel dan gambar di sebelah kanan menunjukkan spektrum pembanding yang memiliki pola yang sama, yaitu, puncak pertama serapan pada sekitar 230 nanometer dan puncak kedua memiliki perbedaan kurang lebih 0,2 nanometer, yaitu 274 nanometer. Puncak ini menunjukkan adanya sistem kromofor dalam struktur senyawa, khususnya cincin aromatik yang mengalami transisi pi ke pi bintang. Selain itu, kemungkinan juga terdapat gugus karbonil yang memberikan kontribusi melalui transisi N ke pi bintang. Pola spektrum yang dihasilkan memiliki kemiripan dengan data literatur, sehingga hal ini memperkuat dugaan bahwa senyawa yang dianalisis memiliki struktur aromatik yang terkonjugasi. Kesimpulannya, berdasarkan prinsip analisis dan hasil spektrum UV visible, dapat disimpulkan bahwa sampel memiliki karakteristik senyawa aromatik dengan gugus fungsi tertentu, yaitu asam benzoat. Pada soal nomor 2 memiliki keterkaitan dengan hukum Lambert-Beck yang menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Hubungan ini menyatakan dalam persamaan A sama dengan epsilon BC. Selanjutnya analisis dan interpretasi kurva pada gambar dengan nilai E sama dengan 1900 pada panjang gelombang maksimal 274,7 nanometer. Jadi nilai E max berada pada kisaran 1000 sampai 10.000, biasanya menunjukkan transisi dari pi ke pi bintang. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai absorbansi dan panjang gelombang maksimum menunjukkan bahwa senyawa mengalami transisi pi ke pi bintang. Nilai absorptivitas molar yang berada pada kategori kuat menunjukkan adanya sistem kromofor aromatik dengan tingkat konjugasi tertentu. Kesimpulannya, berdasarkan penerapan hukum Lambert-Beck dan analisis spektrum UV visible, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Kesesuaian antara pengukuran dan literatur bahwa senyawa memiliki struktur aromatik dengan sistem terkonjugasi dan mengalami transisi elektron pi ke pi bintang. Kemudian pada soal nomor 3, berdasarkan hasil pengujian, sampel menunjukkan kesesuaian dengan literatur dari berbagai aspek. Secara organoleptik, sampel berbentuk serbuk habur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, memiliki rasa pahit, dan tidak berbau. Titik labunya berada pada kisaran 150 sampai 151 derajat Celcius, yang sesuai dengan literatur. Pada uji kelarutan, sampel larut dalam air dan ether, menunjukkan sifat semipolar. Reaksi kimia ini menunjukkan adanya gugus nitro yang dapat direduksi menjadi amina, serta adanya sistem aromatik. Data untuk spektrum visible dan inframerah juga menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik chloramfenicol. Pada perbandingan spektrum UV visible, gambar di sebelah kiri menunjukkan hasil pengujian, gambar di sebelah kanan menunjukkan hasil literatur. Keduanya menunjukkan adanya puncak serapan pada sekitar 278 nanometer. Nilai ini sesuai dengan literatur untuk chloramphenicol. Selain itu, nilai absorptivitas molar yang diperoleh berada pada kisaran 9.000 hingga 10.000 yang menunjukkan adanya kromofor nitrobenzena dengan transisi pi ke pi bintang. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa struktur kromofor dalam sampel sama dengan yang terdapat pada chloramphenicol. Pada perbandingan spektrum inframerah, eh, gambar di sebelah kiri menunjukkan hasil pengujian, eh, gambar di sebelah kanan menunjukkan hasil literatur. Keduanya menunjukkan adanya beberapa serapan khas, yaitu pada 3.450 cm untuk gugus OH, 3.260 cm untuk NH,
1689 sentimeter untuk cerangkap 2 serta 1560 dan 1345 untuk gugus NO2 dan 848 untuk CCl. Nilai ini sesuai dengan literatur chloramphenicol sehingga menunjukkan bahwa gugus fungsi dalam sampel identik dengan struktur chloramphenicol. Berdasarkan hasil pengujian, baik dari analisis organoleptik, uji kimia, maupun spektrum UV visible dan inframerah, semuanya menunjukkan kesesuaian dengan literatur chloramphenicol. Tidak ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang dianalisis adalah chloramphenicol. Pada soal nomor 4, pengujian sampel berikutnya, hasil yang diperoleh juga menunjukkan kesesuaian dengan literatur. Secara organoleptik, sampel berbentuk serbuk hablot berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, pahit, dan tidak berbau. Titik lebur berada pada kisaran 170 hingga 171 derajat Celcius. Uji kimia menunjukkan adanya gugus fenol dan amida. Data UV visible menunjukkan panjang gelombang maksimum 243 hingga 244 nanometer. Sedangkan inframerah menunjukkan adanya gugus OH, cerangkap O amida, NH, dan cicin benzena dengan massa molekul sekitar 151. Data ini mengarah pada identifikasi senyawa sebagai parasetamol. Pada perbandingan spektrum UV visible, gambar di sebelah kiri menunjukkan hasil pengujian, gambar di sebelah kanan menunjukkan hasil literatur. Keduanya menunjukkan panjang gelombang pada 243 hingga 244 nanometer, yang sesuai dengan literatur parasetamol. Nilai absorptivitas molar yang berada pada kisaran 10.000 hingga 18.000 menunjukkan adanya transisi pi ke pi bintang pada sistem aromatik terkonjugasi. Hal ini memperkuat bahwa senyawa dalam sampel memiliki karakteristik yang sama dengan parasetamol. Pada perbandingan spektrum inframerah yang terdapat pada gambar di atas, menunjukkan serapan pada 3.326 cm untuk OH fenol, 1.624 cm untuk cerangkap O amida, eh, 1.566 cm untuk NH, 1.258 cm untuk CN, serta 839 untuk cincin benzena. Seluruh data ini sesuai dengan literatur untuk parasetamol, sehingga menunjukkan bahwa gugus fungsi dalam sampel identik dengan parasetamol. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan, baik secara organoleptik, uji kimia, maupun analisis spektrum UV visible dan inframerah, semuanya menunjukkan kesesuaian dengan literatur parasetamol. Tidak terdapat penyimpangan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang dianalisis adalah parasetamol. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.